A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang semuanya Ibu dan Bapak. Alhamdulillah siang hari ini seperti biasa kajian rutin kita mengenal wawasan Nusantara yang sudah berjalan sekitar 3 ya, berarti ini sekarang kita udah serial ketiga gitu ya, sama Mas Faiz kemarin sama Kang Ira sekarang, dan hari ini kita akan berbicara tentang Sunda Wiwitan karena kita akan mendengarkan juga dari perspektif kemarin Jawa gitu ya, sekarang mungkin kita akan lebih melihat dari sudut pandang Sunda Wiwitan. Nah, siang hari ini kita sudah kedatangan ini salah satu guru saya, Ibu dan Bapak, saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah dosen juga, beliau, penggiat, kebudayaan juga, beliau dari Cigugur gitu ya, dan nanti mungkin beliau akan memperkenalkan dirinya juga dan siang hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang Sunda Wiwitan dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apapun yang perlu didiskusikan gitu, karena pasti akan menarik dan unik gitu. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar Ibu dan Bapak, mari kita sambut dulu, narasumber siang hari ini, Kang Ira Indra Wardana. Kang Ira, damang. Pangestu, Alham Sampurasun. Assalamualaikum Rampes. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam spiritual Nusantara. Teu Amin. diwiji-wiji. Wah, Ya. seger kieu Kang Ira. Alhamdulillah ya, An, sehat-sehat ya. Seger pisan. amin. Ya, kedah atuh. Yang Udah penting ya. mah batin seger. Ah, Mohon mohon. Kang Ira ini, rekan-rekan ibu dan bapak yang sangat gemar belajar Kang Ira, janten siang hari ini kita mau mau banyak, belajar tentang budaya Nusantara gitu ya, yang sementara ini mungkin kita taunya yang di luar-luar gitu, tapi ternyata yang kita kekurangan sekali informasi tentang apa yang di dalam gitu. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan membedah tentang Sunda Wiwitan. Mangga, dilajeng Kang Ira. siap. Izin, Bung Marlo, saya ingin men-share screen dulu. Apa yang sementara saya sudah siapkan ini pemantik saja yang mungkin nanti kita kembangkan dalam dialog ya, ngobrol-ngobrol. Saya coba share screen dulu. Nah, sudah kelihatan? Sekedap. Iya, sip, mantap Kang Ira. Ya. Gini aja apa full? Baik, Ah, full sae. full. Oke, sekedar. Ini nggak halangan. Oh ya, slide. Slide. Saya klik slide dulu. Oh, front di sini. Oke, sudah kelihatan? Sip, sae. Baik, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Mbak, Mas, semua udah abang semuanya, perkenalkan saya tadi sudah diperkenalkan nama lengkap saya Ira Indra Wardana. Dari namanya semua A itu pasti tidak akan disangka saya orang Uzbekistan ya. Saya pasti orang Sunda, ada banyak A gitu. Tapi mungkin kalau orang Jawa bisa jadi Iro Indro Wardono mungkin ya. Nah, itu terserah lah. Tapi nama menjadi identitas. Nah, identitas menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Nah, tema hari ini saya mencoba menulis judul Sunda Wiwitan Teh Naon. Nah, ini teh saya coba gabung-gabung aja dengan pemahaman Indonesia. Apa sih Sunda Wiwitan itu gitu ya? Apa sih Sunda Wiwitan itu? Meskipun saya paham atau pastilah teman-teman, rekan-rekan, pemirsa di acara ini pernah mendengar, pernah mencari tahu, pernah baca-baca dan sebagainya. Tapi mungkin ada hal-hal yang menjadi kepenasaran, saya coba pancing dengan beberapa materi yang sudah saya persiapkan. Eh, saya berangkat dari ini dulu ya, berangkat dari memahami konteks Sunda Wiwitan karena kebetulan saya background antropolog ya. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memposisikan dulu Sunda Wiwitan itu sebagai bagian dari sistem atau sistem kepercayaan lokal dalam hal ini
yang merupakan bagian dari keragaman kebudayaan lokal Nusantara. Nah, positioning ini saya ungkapkan dulu karena terkait hal-hal kontemporer atau hal-hal terkait dengan Sunda Wiwitan yang menjadi perbincangan dan menjadi problema ketika Sunda Wiwitan menjadi bagian dari kehidupan keragaman keagamaan di Indonesia khususnya. Jadi saya mencoba meletakkan dulu pembicaraan ini bahwa Sunda Wiwitan merupakan bagian dari sistem kepercayaan ya, lokal dalam hal ini yang ada dalam etnis Sunda gitu ya, dalam keragaman budaya lokal. Hal berbicara keragaman budaya lokal di Indonesia, tentunya berbicara kebudayaan itu secara perspektif antropologis itu terdiri dari berbagai hal atau unsur atau berbagai aspek ya, baik dimensi sosial, dimensi nilai, atau dimensi karya, atau bahasa yang lebih simplisitasnya atau sederhana ya, kebudayaan kita bisa memandang dari dimensi yang bersifat tangible dan intangible gitu, yang nampak atau dan tidak nampak. Nah, kemudian dalam hal ini sehingga apapun itu ya yang berkaitan dengan kepercayaan atau sistem religi itu bagian dari sebuah konsep besar yang namanya kebudayaan. Jadi keragaman kebudayaan lokal Indonesia berkaitan dengan keragaman aspek-aspek adat istiadat, kepercayaan, tradisi, pakaian adat, makanan, kuliner, stratifikasi, dan sebagainya. Dan keragaman ini sudah tumbuh begitu lama, sejak keberadaan dari bangsa Nusantara ini ada, termasuk orang Sunda yang dalam konteks ini etnis Sunda itu sendiri. Karena kan kalau kita berbicara etnis atau suku bangsa, ketika kita berbicara ada yang lebih besar yang namanya bangsa. Kita tahu kalau berbicara secara legal formal, declaration atau secara pendeklarasian Independence Day ya, kemerdekaan ya, bangsa Indonesia itu ada ya baru kemarin sampai 17 Agustus 2001 itu 76 tahun. Tapi etnis Sunda dalam konteks kebangsaan sekarang itu sudah merupakan sebuah bangsa ya. Sunda itu sendiri sudah merupakan konsep bangsa yang sudah ada jauh besar sebelum adanya bangsa Indonesia sendiri, sebelum ada negara ini. Bahkan kalau kita merujuk pada penggunaan konsep Sunda itu sendiri ya, karena ada nama Sunda Wiwitan, jadi konsep Sunda itu sendiri itu sudah jauh keberadaannya, sudah jauh lama keberadaannya sebelum negara ini ada, sebelum ada peradaban-peradaban di dunia lainnya, di dunia on the earth ini gitu ya. Ketika kita tahu bahwa referensi-referensi geografis dan geologis itu mencantumkan konsep Sunda atau Soenda atau Zoenda atau Cuda itu pada kewilayahan yang ada di wilayah Nusantara ini, itu ya, atau yang dikenal dengan Sundaland atau Sunda Archipelago atau Sunda Island. Jadi istilah Sunda itu sendiri pun sudah jauh ya, berabad-abad dari prehistori sampai sekarang masih dipakai gitu. Artinya konsep Sunda itu memiliki berbagai definisi yang bisa diterjemahkan dari perspektif geologis, geografis adalah kewilayahan Nusantara ini yang konon katanya itu mengacu pada salah satunya adalah ada Gunung Sunda yang gunung tertinggi ya atau tinggi lah gitu yang, dan gunung itu menjadi pusat azimut para pelancong, para pelaut yang datang ke Indonesia, ke Nusantara ini. Tidak hanya, kalau Nusantara tidak hanya Indonesia, sebetulnya Malaysia dan sebagainya, ASEAN lah, Asia ya, Asia Tenggara ini melihat gunung itu menjadi patokan dengan makna Sunda itu putih. Jadi konon katanya Gunung Sunda itu menjadi patokan dan di puncak kepundan itu kelihatan kan dunia itu bulat ya. Jadi ketika pelaut itu melihat ada ujung gunung yang putih, ya mungkin putih karena bersalju ataukah ditutup awan yang putih, itu menjadi patokan. Dan di situ kemudian dikenal kehidupan masyarakat yang
alamnya indah, alamnya subur, berbagai sumber daya alam ada, masyarakatnya baik dan segala macam dan beragam. Jadi Sunda itu patokan nama gunung dan kemudian menjadi penamaan dengan makna putih, bodas, herang, ya dan sebagainya. Kesininya ada suci, indah, cantik, kasep, gelis, ganteng, baik. Nah, kebetulan saja saya menemukan dari berbagai bahasa di dunia istilah Sunda itu keragamannya yang bagus-bagus semua kebetulannya. Sundara-sundari gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata berbicara tentang konteks tadi ada keragaman, kembali kepada lokal, ada keragaman. Bahkan notabene kalau berbicara suku Sunda sendiri pun sebagai etnis atau salah satu suku bangsa di Indonesia ini beragam juga kalau kita turun lagi ya. Katakanlah saya pilah dalam berbagai kelompok-kelompok lokal yang secara mungkin emik ya, secara emik suka disebut kampung adat gitu ya atau masyarakat adat Sunda itu beda-beda lagi. Ada maksudnya ada perbedaan-perbedaan ketika berbicara kampung adat Naga, kampung adat Cipta Gelar, kampung adat di Kanekes, kampung adat di Cigugur, kampung adat di Sumedang, kampung adat di Sukabumi, memiliki keragaman-keragaman lagi ya. Selain juga benang-benang merah. Jadi ada benang merah dalam kaitan Nusantara, ada benang merah dalam konteks kelokalan di wilayah, tapi ada perbedaan-perbedaan juga di tingkat kelokalan juga. Nah, itu nanti kita bisa lanjut dalam diskusi. Lanjut, nggak bisa diklik. Nah, ke semua hal-hal yang berbau tentang kebudayaan lokal, di dalamnya termasuk sistem kepercayaan lokal, itu mengandung konsep yang secara antropologi suka dikenal dengan local wisdom, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini saya ungkapkan di sini adalah hal-hal yang perlu kita pahami secara komprehensif ya, sebagai nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kebaikan atau hal-hal yang bagus yang menekankan pada relativisme kebudayaan lokal tersebut bertahan sejak lama sebagai nilai-nilai yang menjaga harmonisasi, menjaga kelestarian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaannya. Yang hingga pada hari ini, berbicara Sunda Wiwitan itu, keragamannya masih terjaga dan hubungan mereka dengan alam bisa dibuktikan. Masyarakat-masyarakat yang dalam tanda petik masih mengukuhi nilai-nilai kearifan lokal yang notabene berkaitan dengan nilai-nilai ajaran atau sistem kepercayaan yang dalam konsep tadi Sunda Wiwitan, dipastikan, saya bisa mengatakan dipastikan, atau kecenderungan besarnya lingkungan alamnya masih lestari gitu ya, masih indah, elok, kesuburan alamnya, dan juga harmonisasi kehidupan sosialnya kalau tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar mereka terjaga dengan hubungan-hubungan sosial yang toleran dan sebagainya ya. Dan kearifan-kearifan lokal itu dalam konteks kebudayaan lokal dan khususnya tentang sistem kepercayaan juga itu dimanifestasikan dalam berbagai wujud kearifan lokal, baik dalam ritual, baik dalam tradisi seni, bahasa, lokal medicine atau herbal lokal, kuliner, pertanian, pesisir dan sebagainya. Jadi memahami Sunda Wiwitan sesuatu yang komprehensif, memahami tentang kearifan-kearifan lokal yang bisa dilekatkan pada bentuk-bentuk pewujudan ya, pewujudan dari kebudayaan-kebudayaan lokal itu sendiri. Jadi sesuatu yang tidak ini cuma kepercayaan doang gitu. Sebetulnya kan dalam konsep kebudayaan itu hanya etik ya, hanya etik pendefinisian bahwa dalam kebudayaan itu ada unsur ini kesenian, mata pencaharian, bahasa, sistem kepercayaan itu kan konsep-konsep konseptual saja. Pada prakteknya semua itu kalau dalam bahasa Sunda itu gumulung ya atau bercampur. Jadi dalam ritual juga ada seninya, ada kulinernya. Dalam konteks bahasa juga mengungkapkan hal ritual, hal seni, hal struktur sosial dan sebagainya. Dalam kaitan dengan pengungkapan obat-obat lokal medicine, herbal, pengobatan-pengobatan lokal, konsep kesehatan atau ethno wellness misalnya, juga berkaitan dengan seni, dengan tradisi ritualnya, dengan pengungkapan bahasanya dan sebagainya. Jadi sesungguhnya semua itu berkaitan ya. Jadi memahami konteks Sunda Wiwitan sesuatu yang komprehensif
memahami tentang kearifan-kearifan lokal dalam unsur-unsur kebudayaan masyarakatnya. Nah, saya ini langsung berkaitan dengan dilema, karena kalau berbicara tentang cerita yang seolah-olah indah-indah saja tidak rame. Seperti hanya kita kalau lihat film. Kalau film India pasti ada joget-jogetnya, kalau nggak ada joget nggak rame. Kalau film kungfu nggak ada berkelahi nggak rame gitu ya. Jadi biar ramenya ada fenomena di balik eksotisme itu. Apa? Ya dilema-dilema yang terkait dengan keberadaan mereka. Ya, pertama adalah dilema tentang masyarakat Sunda Wiwitan yang ada di Cigugur Kuningan. Mereka ya memiliki sejarah yang nanti mungkin tidak akan dibahas dulu dalam hal ini secara panjang lebar, tetapi ada kesejarahan yang cukup panjang yang menjadi dilema politik keagamaan di Cigugur ini dengan ketokohan-ketokohan dan sejarah-sejarah yang masih hingga saat ini menjadi polemik di masyarakat ya. Yang notabene misalnya ada tokoh di Cigugur Kuningan ini yang dikenal dengan tokoh namanya Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat, keturunan dari Kepangeranan Gebang Kinatar, yaitu lahir di abad VOC lah gitu ya, di abad VOC dulu, dan itu penerus dari kepangeranan yang mengukuhi pada nilai-nilai luhur spiritualitas dan kepercayaan kesundaan. Namun kemudian sempat dibumi hanguskan dan kemudian beliau masa kecil diadopsi atau diselamatkan ke daerah Cigugur, dan kemudian beliau secara proses perkembangan di sebuah komunitas dan kemudian mengajarkan sebuah paham ajaran yang notabene ajaran itu adalah ajaran yang terkait dengan nilai-nilai luhur Sunda Wiwitan itu. Memang pada masa itu dinamai mungkin bukan Sunda Wiwitan. Belanda pada masa itu menamainya dengan ADS. Ya, ada yang bilang agama Jawa Sunda, ada yang bilang ajaran Jawa Sunda dan segala macam. Ada yang bilang Madraisme dan segala macam. Tapi pada masa itu mereka sempat diadu dombakan dengan kelompok-kelompok mayoritas sebagai paham sesat dan segala macam. Tetapi faktanya komunitas Cigugur itu waktu itu komunitasnya, anggotanya hampir se-Jawa Barat, puluhan ribu gitu ya. Dan mereka memiliki tradisi-tradisi ritual yang mengacu pada sistem siklus tradisi Sunda, baik upacara adat pertanian, siklus hidup yang memang berkaitan dengan kelahiran, kematian, pernikahan yang mengacu pada sistem hukum religiusitas adat Kesundaan dan segala macam. Yang kemudian pada era Orde Baru sempat berkembang, tapi sempat di-cut gitu ya. Sempat di-cut karena pada masa itu dianggap sebagai kelompok ajaran sesat dan segala macam. Sehingga belasan tahun upacara serentahun ini dilarang oleh pemerintah Orde Baru, tapi sebetulnya oleh kelompok di Kuningannya sendiri dianggap ya berkaitan dengan fenomena pada masa kolonial Belanda dulu gitu ya, karena dianggap tokohnya sebagai penyebar ajaran sesat dan segala macam, padahal itu hasil dari rekayasa politik yang khawatir gitu kalau kelompok-kelompok seperti ini yang semata-mata tidak hanya mengajarkan ajaran agama atau ajaran keyakinan atau ajaran ya katakanlah teologis, tetapi mengajarkan tentang spirit nation character. Jadi pada masa itu konon menurut cerita dari sepuh-sepuh atau leluhur di Cigugur bahwa ada pesantren-pesantren yang katakanlah hanya mengajarkan ajaran keagamaan itu ya surga neraka saja. Tidak terlalu menyinggung masalah tentang nasionalisme. Nah, beda dengan kelompok dari Madraisme ini, selain mengupas tentang ajaran-ajaran keagamaan yang bersifat universal, gitu ya, juga ajaran kebudayaan, tapi juga ajaran Sunda Wiwitan atau leluhur spiritualitas Sunda ini, tapi juga menumbuhkan nation karakter, karena inti dari ajaran pada masa itu yang kemudian sekarang berlabelkan ke publik sebagai juga Sunda Wiwitan, itu mengajarkan kesadaran akan cara ciri hakikat manusia dan cara ciri hakikat sebagai bangsa. Nah, hakikat sebagai bangsa inilah yang kemudian ditakutkan, karena penjajahan apapun itu bisa dilawan dan akan musnah ketika masyarakat yang dijajah itu tersadarkan pada kesadaran kebangsaan.
memiliki budaya, memiliki cara ciri kebangsaannya, memiliki tradisi, memiliki semangat nasionalisme dan keluhuran nilai luhur para leluhurnya, ini yang ditakutkan oleh pada masa kolonialisme pada masa itu. Namun demikian, kalau kita lihat pada berbagai tesis penelitian-penelitian di Cigugur ini yang mengacu pada Serentahun misalnya, dan juga nilai-nilai ajaran di masyarakat komunitas Sunda Wiwitan Cigugur ini yang kemudian menjadi namanya adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan atau dikenal singkatnya Akur Sunda Wiwitan Cigugur ini sesungguhnya menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Cinta tanah air itu ya berangkat dari kebudayaan lokal. Jadi gimana kita mencintai Indonesia kalau minimal, kalau bahasa Sundanya itu pakusarakan atau lemah cai atau tanah tempat kita dilahirkan tidak kita cintai, tidak kita hargai. Kalau orang Kebumen tidak mencintai Kebumen, jangan ngomong cinta Indonesia. Kalau orang Cicalengka tidak mencintai Cicalengka, highway banjir, rusak dan segala macam, ngomong cinta Indonesia. Kalau orang di Sumatera, orang Medan, orang Batak tidak cinta pada budaya Batak, tidak cinta pada lingkungan di Medan, di sana, jangan ngomong tentang cinta Indonesia. Ini berangkat dari mencintai unsur-unsur kelokalan, budaya, lingkungan alam, dan keluhuran nilai-nilai di lingkungan lokal, itu sebagai dasar dari rasa cinta kita kepada tanah air kita, Indonesia. Karena memang secara fitrah, secara kodrat, Nusantara ini, Indonesia ini Tuhan ciptakan sebagai negara yang beraneka ragam. Lingkungan, budaya, orang, kalau berbicara ras, atau berbicara warna kulit, dan segala macam, itu beragam. Nah, kecuali kalau kita memahami itu dengan baik, maka menjadi memang benar-benar besar. Tapi kalau potensi ini kita persempit hanya dengan perbenturan pemahaman-pemahaman keagamaan yang hanya memperdebatkan kulit luar, maka lunturlah nilai-nilai religiusitas masyarakat di negeri ini. Nah, ini salah satu foto cuplikan ya puncak dari upacara adat Serentahun, ya. Dan pada puncak acara Serentahun ini setahu saya dari sejak era Orde Baru gitu ya, dalam kepengurusan cucu dari Pangeran Madrais yaitu Pangeran Jatikusuma, itu puncak acara ini doanya itu adalah dari setiap agama, karena sesungguhnya pelaku dari acara ini tuh berbagai suku, berbagai agama. Misalnya orang Sunda kan di Cigugur itu ada orang Sunda yang agama Sunda Wiwitan, ada yang agamanya Katolik, Kristen Protestan, Islam gitu ya, Hindu juga ada gitu ya. Nah, ketika puncak doa itu semua doa-doa dari perwakilan agama tadi berdoa gitu ya, berdoa gitu. Meskipun ini ritual adat. Bahkan kita mengundang dan sering dihadiri oleh tokoh-tokoh agama nasional yang beragam, baik dari Bahai, Brahma Kumaris, Ahmadiyah dan sebagainya, termasuk agama-agama Nusantara dari Aluk Todolo, Tolotang, Kejawen atau Kapitayan, dari Kaharingan, dari agamanya di Sangir Talawun sana gitu ya, Sangihe. Itu kita kalau hadir ya kita persilahkan bersama-sama berdoa pada puncak ini. Nah, disinilah lokalitas itu memiliki nilai globalitas, ya. Lokalitas memiliki nilai universalitas. Karena sejauh ini kita sering dicekoki gitu ya bahwa nilai-nilai lokalitas itu primitif, animisme, dinamisme, sempit, ortodok dan sebagainya. Ya, itu bagian dari keberhasilan pembunuhan karakter ya dengan pendekatan keagamaan yang sempit dan pendidikan ilmu pengetahuan yang sempit menurut saya. Nah, ini sekilas tentang pemahaman ajaran-ajaran dalam masyarakat di Sunda Wiwitan di Akur Cigugur. Ya, memahami konsep Sunda itu tidak hanya dalam artian etnis, tetapi sebagai penganut ajaran Sunda Wiwitan Akur Cigugur harus punya pemahaman bahwa Sunda itu adalah Sunda besar, Sunda kecil, Nusantara ini, dan filosofi Sunda itu sesuatu nilai-nilai yang baik. Nah, pada penempatan pemahaman Sunda Wiwitan bagi masyarakat penganut Sunda Wiwitan Cigugur ini harus bersifat global, Sunda kecil. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk, lihat nih, gue nih Sunda Wiwitan itu paling bagus atau paling besar, bukan. Tetapi untuk memahami bahwa kita ini ada satu ikatan emosional, kekerabatan yang besar. Leluhur kita itu leluhur yang jauh sekali sudah ada sebelum negara ini berdiri. Dan kita itu bersaudara. Dengan suku apapun, katakanlah kalau berbicara suku bangsa apapun, kita bersaudara. Dan saya mengalami secara pribadi
itu gitu ya, bertemu dengan suku apapun ketika dalam kelompok-kelompok yang memang sangat spesifik etnisitas mereka, mereka begitu welcome gitu ya, begitu baik gitu ya. Mungkin saudara-saudara di sini juga pernah mengalami kalau ketemu dengan suku-suku bangsa apapun, sesungguhnya kalau bertemu itu ya welcome gitu ya, baik gitu. Tapi kadang-kadang kita suka tersegregasi, terkotak-kotak ketika berbicara ketemu perbedaan keyakinan gitu ya. Misalnya maksud saya begini, ada ritual adat di Kaharingan, kita ikut aja, mereka boleh silakan. Seperti serentahun, tahun, silakan sok dari suku apapun, bangsa apapun malah. Nah, waktu itu ada dari Jepang, dari Amerika, dari berbagai negara. Oke, silakan aja. Tapi tidak mesti juga kan kita masuk ke Batak, kemudian kita harus pakai ulos gitu ya. Harus berbahasa Batak, kalau enggak nanti kita diusir. Enggak juga, santai aja. Kita ke Toraja lihat acara di sana, ya kita bisa lihat dan segala macam misalnya. Nah, tapi kan kalau permasalahan konteks nilai-nilai, bukan nilai-nilai, aturan-aturan keagamaan kadang-kadang kelompok ini masuk ke sini, oh nggak boleh kadang-kadang gitu ya, oh ini nggak boleh, ini tempat ini hanya untuk kelompok ini, kamu nggak boleh masuk di sini dan segala macam. Maksud saya di sini pemahaman Sunda Sunda kecil, biar dari sejak kecil kita ditumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Bukan untuk juga untuk menumbuhkan nasionalisme sempit seperti halnya Hitler gitu ya. Bukan, tetapi toh nantinya juga kalau kita punya pemahaman yang lebih luas bahwa satu dunia ini kita masih satu, ada hubungan-hubungan kaitan kemanusiaan ya, ada hubungan-hubungan budaya dan segala macam yang menurut Oppenheimer, malah antropolog Belanda, bahkan juga Dos Santos ya, bahwa budaya Nusantara ini diasumsikan secara ilmiah sebagai pusat dari peradaban dunia. Nah, silahkan itu ya. Sehingga dalam memahami lokalitas kita juga jangan sampai terjebak pada etnosentrisme buta. Nah, memahami filosofi Sunda juga harus menjadi dasar bahwa memahami keyakinan Sunda Wiwitan juga itu nilai-nilai yang baik gitu ya. Yang ketika berbuat baik bukan baik untuk kita, tapi baik untuk sesama siapapun itu dan alam lingkungan. Nah, ini beberapa prinsip nilai yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa dibaca. Saya tidak usah bahas satu persatu, tapi menekankan tentang kesadaran cara ciri manusia, cara ciri bangsa juga. Kenapa cara ciri manusia? Ya, tadi kita ini diciptakan Tuhan, ada makhluk-makhluk ya, dan benda-benda alam. Nah, semua manusia yang sadar seperti kita, apapun warna kulitnya, apapun rupanya, apapun bangsa, suku, latar belakang, ya kita satu manusia. Kalau orang Sunda mah suka mikirnya gini, diciwit teh nyeri, dicubit itu sakit. Dan saya yakin semua manusia di dunia yang normal, dicubit ya sakit lah. Itulah sederhananya kita kalau memahami ciri-ciri manusia. Nah, kalau kita dicubit sakit semua. Nah, bedanya manusia. Ketika dicubit sakit, baru berpikir, oh iya ya, oh iya ya, kalau orang lain juga dicubit sakit. Nah, itu manusia. Kalau bukan manusia, dicubit sakit. Hewan juga dicubit sakit. Tapi kalau hewan, peduli amat. Orang lain gua gigit juga. Atau makhluk lain gua gigit juga. Nah, kalau manusia, yang namanya manusia, itu punya kesadaran ketika dicubit sakit, oh berarti saya jangan nyubit orang. Nah, itulah welas asih. Jadi dasar manusia tercipta ke dunia karena dalam ruh dan jiwa manusia itu ada cinta kasih. Minimal cinta kasih dia kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat, kepada masyarakat, kepada lingkungannya. Dan saya yakin kalau kita lihat film Avatar gitu ya, kalau lihat film Avatar ini, bagaimana orang-orang Avatar itu mempertahankan lingkungan alamnya, masyarakatnya dengan darah dan air mata. Mereka menjaga dari serangan makhluk luar gitu ya. Mereka menjaga itu gitu karena mereka punya cinta kasih kepada, dan alam ini bukan cuma alam yang nampak, tapi alam yang tidak nampak juga. Jadi kalau sebagai manusia, sejatinya manusia itu tidak perlu menganggap makhluk atau benda di luar dia itu sesuatu yang musuh gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mah jurig, iblis, setan, apa gitu, drowo itu jangan dipandang sebagai musuh. Kita ajen itu bukan dihormati, dihormat-hormat. Ya biarkan saja, jangan ganggu dia, biarkan dia hidup pada lingkungan alamnya. Kita berikan mereka hidupnya di mana, misalnya di hutan atau di tempat-tempat yang memang dianggap bukan bukan tempat ruang hidup manusia. Tidak saling ganggu. Itulah dasar manusia, welas asih, kemudian tata krama, undang usuk, budi bahasa, budaya. Karena itulah semua manusia mengungkapkan kecinta asihan dia dalam rupa berbagai tata krama. Spiritualitas manusia semua punya makhluk rasa spiritual. Tapi
diungkapkan dalam berbagai tata krama dan sebagainya yang berbeda. Nah, ciri bangsa baru masuk ya ketika kita sadar sebagai manusia kodrat dari Yang Maha Kuasa, kebangsaan pun sebagai kodrat. Siapa yang meminta kita diciptakan di Indonesia? Tanya kepada diri kita sendiri, pernahkah kita meminta dilahirkan, ya Tuhan, ya Allah, ya Yahweh, ya God, ya Gusti, ya Tian, ya apapun, ciptakanlah aku di Indonesia? Kagak, ya. Atau ya Tuhan, ciptakan aku jadi orang Sunda, jadi orang Batak, orang Aceh, orang Papua, orang Sulawesi, orang Jawa, orang Bali, orang NTT. Tidak. Tiba-tiba ciptakan seorang Ira Indah Wardana dari rahim ibu yang orang Sunda kebetulan. Lahir di tanah Sunda dan Indonesia. Ciptakan aja namanya Butet, itu lahir dari rahim seorang perempuan di tanah Batak dan lahir di sana, dan seterusnya. Jadi, dan punya ciri bangsa. Jadi mau nggak mau, sadar nggak sadar, ya kita harus merawat kebangsaan kita. Kalau saya mencoba, mohon izin ya, mensitir dari pemahaman keagamaan Islam bahwa Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, berarti kebangsaan itu suatu kodrat, gitu ya, suatu keniscayaan gitu. Ada bangsa Cina, Eropa, Arab, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan bangsa-bangsa Korea, Jepang, dan apapun lah, bahkan di Rusia juga ternyata ada bangsanya Uzbekistan, ada Cekos dan segala macam, berbeda-beda ternyata. Jadi itulah keragaman yang harus kita jaga. Karena nggak mungkin misalnya bicara Indonesia, nggak mungkin orang Sunda memperjuangkan membela kebudayaan Batak kalau bukan orang Bataknya. Nggak mungkin orang Batak orang Batak mempertahankan, mengagungkan, melestarikan kebudayaan Sunda kalau bukan oleh orang Sundanya, misalnya. Nah, tapi bukannya salah juga kalau orang Batak mencintai dan mengembangkan kebudayaan Sunda. Banyak di Bandung misalnya, dia terlahir secara genealogis orang Batak, orang Padang, orang Jawa, tapi dia terlahir di bumi Sunda, Parahyangan. Dan begitu cintanya lebih kepada tanah Sunda, begitu bangganya dengan kebudayaan orang Sunda dan lemah cai Sunda, bahkan lebih dari orang Sundanya yang merusak alam dan lingkungannya. Nah, hal seperti itu kan menjadi sesuatu yang bagi Indonesia sesuatu yang lumrah, gitu ya. Orang saling ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah Indonesia, di mana kita terlahir, meskipun secara genealogis kita terlahir dari suku apa, atau etnis apa, atau bangsa apa, tetapi ketika kita lahir di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjungnya, itulah Indonesia, itulah nilai-nilai luhur kekodratan bangsa ini, dan sebagainya. Dan itu adalah dasar dari spiritualitas dan religiusitas bangsa kita, gitu ya, yang jauh beda dengan bangsa lain di luar Nusantara, yang satu negara satu bangsa beda paham, para seawai nepi kaina durder gitu kan, itu beres-beres. Satu kulit warna putih bule, gelut wae gitu kan, dan sebagainya. Satu warna kulit kuning sipit sarua, Korea Selatan, Korea Utara, para seawai misalnya. Nah, apakah kita seperti itu bangsa Nusantara? Mudah-mudahan jawabannya tidak. Karena keberadaan Nusantara ini sudah berlangsung sekian abad dan beragam sekian abad. Sampai sekarang, ya kalau orang Kristen bilang puji Tuhan, insya Allah, alhamdulillah, atau rahayu, atau apa, kita menjadi bangsa yang masih bisa hidup berdampingan. Nah, itulah makna-makna di balik pemahaman-pemahaman akur ya Sunda Wiwitan, dan dengan catatan bahwa hal ini juga sama nanti saya ungkapkan dengan masyarakat di Sunda Wiwitan di Kanekes. Nah, ini fenomena lain adalah karena bagaimanapun juga masyarakat penganut Sunda Wiwitan ini bagian dari warga negara Indonesia tentunya ya. Namun sayang gitu, sebagai sesama warga negara, dari sejak negara ini berdiri hingga sekarang masih mengalami hal-hal yang bersifat diskriminatif, hal yang paling mencolok mata gitu ya, terkait dengan simbol identitas kewarganegaraan atau simbol netizen sebagai warga negara. Ini sampai sekarang tidak ada itu namanya Ira Indra Wardana misalnya, yang kebetulan Sunda Wiwitan misalnya, atau namanya siapa gitu, namanya kebetulan Sunda Wiwitan, orang Kanekes, agama _2 Sunda Wiwitan, nggak ada. Karena ya itulah politik. Karena katanya negara ini hanya mengakui 6 agama besar, dan itu pun agama besar yang berasal dari luar Indonesia. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu, dan segala macam. Nah, nanti kita bisa diskusikan mengapa hal ini seperti ini, gitu ya. Karena di antara
memang ada pemahaman bahwa yang begini-begini itu bukan agama gitu. Yang agama mah yang ada nabinya, ada kitabnya, dan semua dari bangsa luar. Artinya apa kalau begitu? Artinya ya orang Indonesia mah boga agama gitu kan. Makanya mereka harus diagamakan. Nah, muncullah syiar dan misi ya mengagamakan orang-orang Indonesia. Nah, ini kan sampai sekarang hal itu masih terjadi. Dan itu berdampak pada hal-hal lain ya, akte pernikahan, perkawinan, pendidikan dan segala macam. Nanti kita kupas ini dalam dialog. Dan ini terjadi tidak hanya pada penganut Sunda Wiwitan, saya kira, pada penganut agama-agama lokal Nusantara masih banyak terjadi. Lalu ke Kanekes. Nah, ini Kanekes juga sama seperti Cigugur, Kuningan dalam hal ini ya, mereka menganut sistem kepercayaan leluhur Sunda yang mereka, perbedaannya adalah mereka hidup pada batas kawasan tertentu yang disebut Kamandalaan. Jadi Bapak Ibu, Mbak, Kakang, Teteh, Cici, Kakak, semuanya adik yang ada melihat acara ini, kalau orang Kanekes kan hidup pada batas wilayah yang disebut dengan Desa Kanekes ya. Desa Kanekes itu ya dalam istilah Sunda suka disebut Kamandalaan, dan Kamandalaan ini terdiri dari 3 wilayah Kamandalaan lagi yang disebut dengan Tritangtu. Ya, Tritangtu yang disebut dengan Tangtu Cikesik, Tangtu Cibeok, Tangtu Cikertawana. Nah, yang suka juga orang menyebutkan ini Karsian, ini Karamaan, ini Karatuan, dan mereka hidup konon dari sebelum adanya negara ini sudah hidup di situ seperti itu. Ada sih yang pertanyaan, apakah orang Kanekes ini merupakan pelarian dari kerajaan Pajajaran atau apa? Nanti kita kupas. Tapi yang jelas sejauh yang saya tahu sampai sekarang mereka hidup dalam wilayahan itu, dan mereka dalam sistem suku sosialnya dibagi menjadi 2 kewilayahan, Kampung Tangtu dan Kampung Dangkal. Orang suka menyebutnya Baduy Dalam dan Baduy dengan perbedaan ciri fisik dan sebagainya. Dan secara KTP pun mereka sama seperti yang ada di Cigugur. Jadi agama mereka belum dicantumkan. Padahal dulu pernah, saya tahu dulu pernah dicantumkan agama dinamika politik bangsa kita menjadi sampai sekarang mereka belum mendapatkan pelayanan hak sipil yang sama. Mereka juga taat dengan ritual-ritual mereka, struktur sosial mereka, budaya merawat alam, siklus hidup dan sebagainya, hubungan-hubungan manusia, hubungan-hubungan teologisnya, hubungan-hubungan dengan alam, dan semua itu tercover dalam sebuah tuntunan atau pedoman yang dikenal dengan pikukuh. Ya, jadi mereka nggak mengenal istilah agama, mereka mengenal pikukuh kan gitu. Jadi pikukuh itu ya pedoman kehidupan mereka. Nah, sebagai masyarakat yang tapa di Mandala, nah ini saya menemukan konsep mereka itu penganut Sunda Wiwitan yang tapa di Tapa itu bukan bertapa orang Sumedi gitu yang merenungkan, bukan. Tapa itu artinya bekerja, berperan, bertugas gitu ya. Di Mandala, Mandala itu yang mereka itu. Nanti kita bisa kupas juga Mandala juga ada dalam pemahaman Mandala kewilayahan, geografis, atau juga Mandala itu bisa kita ungkap dalam pengertian kosmologis, tingkatan spiritual. Nah itu nanti konsepnya lain. Nah warga Kanekes ini dengan prinsip dalam kemandalaan yang hidup di wilayah itu, mereka punya ungkapan yang menjadi ciri khas mereka. Kalau daripada ngobrolin gimana ajaran mereka dan segala macam, mereka selalu mengungkapkan pikukuh mereka adalah lojor teu menang dipotong, pondokna teu menang disampung. Kudu kitu bae saayana, ulah dikurangan, ulah dileuwihan. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Harus demikian apa adanya saja, jangan dikurangi dan jangan dilebihkan. Sehingga mungkin kalau Bapak Ibu yang dari SMP, SD atau SMA pernah melihat orang Kanekes seperti itu, sampai sekarang ya seperti itu. Maksud saya pakaiannya, bajunya, pola hidupnya ya seperti itu gitu. Jadi mual dileuwihan, mual dikurangan. Nah, tapi kalau saya sebagai antropolog meneliti tentunya tetap saja ada dinamikanya. Karena kebudayaan itu tidak ada kebudayaan yang statis. Nah, nanti kita bisa diskusikan, kita ngobrol seperti apa sih dinamika kebudayaan mereka gitu ya. Kemudian ini fenomena sama lah seperti Cigugur, kadang mereka itu pernah kasus kemarin Kanekes sebagai destinasi wisata, kemudian mereka tolak gitu ya. Dan dampaknya ya yang entah kebetulan atau enggak, karena di Kanekes itu sangat sakral, ketika pelanggaran-pelanggaran terjadi oleh orang-orang luar Kanekes yang ke mereka, maka banyak berakibat
ya korban-korban yang sangat disayangkan ya, karena mereka nggak hormat dan mematuhi aturan adat di sana. Sehingga saya nggak tahu nih apakah sudah dicabut atau belum Kanekes sebagai wilayah destinasi wisata. Ini sama pengakuannya belum. Ini saya kira wacana-wacana aja ya, perubahan mendasar. Ini wacana aja lah, nanti kita bisa ungkap. Ya kesimpulan mungkin ya, berbicara tentang kebudayaan Sunda Wiwitan atau sistem keagamaan adat leluhur atau sistem kepercayaan lokal yang berkaitan dengan kebudayaan lokal, termasuk ini adalah aset kebudayaan nasional. Jadi mudah-mudahan apa yang setelah saya paparkan di sini, kita semua, apalagi ini masih nuansa kemerdekaan ya, kita menyadari bahwa ini semua menjadi tanggung jawab kita semua. Karena ini merupakan aset kebudayaan nasional yang cenderung kadang-kadang dominan hanya dimanfaatkan sisi eksotisme budaya. Ya, wih, lihat Baduy ini keren nih, wah pakaiannya, wah kain tenunnya bagus, wah mereka masih taat dengan budaya lokal, kearifan lokal, bla 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 bla. Tapi penjaminan hukum eksistensi hak sipil mereka, apakah kita pernah tahu dan pernah memperjuangkan? Karena mereka hidup di sana, tidak mungkin mereka demo-demo kayak anak-anak sekarang, dikit-dikit harga BBM naik, demo, dikit-dikit demo gitu kan. Moal orang Kanekes mah ya, tidak akan mereka demo-demo. Bisa sih mereka demo yang urgen, mereka akan langsung ketemu Bapak Gede, ketemu presiden kayak, ketemu gubernur kayak atau apa, dengan cara dialog langsung. Tidak ada harus demo-demo ubrang-abring. Mereka ubrang-abring yang disebut dengan seba, paling itu aja. Justru itu adalah sebagai bakti pengabdian kepada negara, membangun hubungan politik yang bagus. Semua warga Kanekes datang ke Bupati Lebak untuk mengaturkan seba, hasil bumi diberikan semacam pajak ya, hasil bumi kepada itu, membangun hubungan yang baik. Demonya tuh ngasih ke negara, bukan ngerusak negara gitu kan. Mikir harusnya nih anak-anak generasi sekarang itu. Nah, kemudian pendidikan tinggi tapi tidak memahami bagaimana cara mengungkapkan pendapat yang baik. Kemudian ya, tapi bukan berarti saya juga itu benar ya, karena saya juga dulu pernah demo-demo zaman zaman Orba gitu ya, sampai lengser gitu ya. Tapi dah eta mah geus keheul kumaha deui, dan memang geus teu balik waktu itu. Nah, kemudian pemaknaan budaya lokal berubah, dipengaruhi dengan perkembangan politik dan kekuasaan. Dan budaya pendatang juga pola kehidupan masyarakat pendukungnya. Ya, artinya yang saya katakan tadi, ada dinamika-dinamika perubahan. Sempat di Cigugur ada kasus internal ya, di kerabat di Cigugur yang kemudian mereka mendemo tanah leluhur dia gitu kan, persengketaan tanah adat dan segala macam, dan kelompok-kelompok radikal yang melarang adanya bakal makam batu satangtung sesepuh kami dan segala macam. Nah, ini dinamika-dinamika. Sempat ada juga di Kanekes itu gadis Kanekes diperkosa oleh orang luar Kanekes dan dibunuh gitu ya, dan sebagainya, orangnya kena juga. Ada dinamika-dinamika pengaruh-pengaruh luar yang memang berpengaruh pada budaya lokal. Kepercayaan lokal. Nah, kepercayaan lokal adalah sistem keagamaan. Ini salah ketik ya, keagamaan. Artinya kemarin sempat ada putusan MK ya, di mana beberapa kelompok agama leluhur juga kelompok penganut organisasi kepercayaan itu demonya adalah demo apa? Demo untuk judicial review terkait dengan undang-undang Adminluk yang dalam implementasinya undang-undang itu masih diskriminatif. Jadi istilah dikotomi agama dan kepercayaan itu kemarin-kemarin itu dan sampai sekarang sebetulnya itu masih keras gitu ya. Jadi ketika misalnya Bung Marlo itu Islam misalnya, itu agama gitu. Kalau saya Sunda Wiwitan itu bukan agama. Nah, itu masih keras terjadi. Nah, sebetulnya ada putusan MK kemarin, saya lupa lagi karena nggak dikhususkan untuk momen ini, itu sebetulnya menjadikan sebuah pemahaman secara legalitas hukum bahwa tidak perlu ada pertentangan lagi istilah agama atau bukan agama. Gitu ya. Mau agama yang dari luar, Semitis, atau agama dari Nusantara, itu juga sama-sama lah, gitu kan, yang sesama sebagai tuntunan budaya spiritual, leluhur. Berbicara leluhur, ya kan, keagamaan apapun juga berbicara leluhur. Berbicara keislaman kan berbicara leluhur Timur Tengah. Berbicara Kristen ya leluhur di Yahudi. Berbicara kehinduan ya leluhur di India. Ya, berbicara semua keagamaan juga berbicara leluhur. Nah, agama Nusantara ya berbicara leluhur mereka di Nusantara masing-masing. Dan itu tidak perlu sesungguhnya
menjadi wacana yang debatable. Jadi generasi kita yang beragam ini jangan terjebak pada dikotomi-dikotomi sempit yang mengadu dombakan kita sebagai generasi bangsa yang besar. Dan terakhir saya kira perlulah kiranya membuat konsep yang kesadaran itu ya, baik agama maupun kepercayaan, suatu konsep yang dikotomi ini menjadi suatu kebudayaan yang besar yang tumbuh bersama dalam adat kebudayaan Nusantara ini. Saya kira pemaparan singkat, mudah-mudahan singkat. Nah ini contoh konkret nih, ini saya jadi buka kartu, buka KTP. Ini bisa dilihat mungkin oleh pemirsa, nih, terutama ini saya agama kosong, strip. Nah, Hmm. ini Kanekes nih. Nah, ini juga Pasar Pin. Agama strip juga. Ini Kanekes. Nah, ini yang kanan saya juga nih waktu muda. Nah, kenapa nih saya ingin tampilkan ini? Ini baungnya saya. Karena saya sering ditanya, agamanya apa? Pas lihat KTP kosong kan, strip. Wah, mana yang mati boga agama? Percaya Tuhan. Ah, real kan, namun gitu tanya. Karena zaman dulu kan pakai laminating, ya, bukan. Sebelum dilaminating, udah aja saya tulis tuh Sunda Wiwitan pakai tangan. Terus kemudian saya laminating. Jadi ketika orang bertanya, Pak, ini agamanya apa? Itu apa tulisnya? Sunda Wiwitan. Apa Pak Sunda Wiwitan? Ternyata orang Sunda gitu kan. Baru satu SKS saya jelaskan dulu. Jadi pada kosong kan, wah agamanya kosong, wah komunis, nah terbuka agama, terpercaya Tuhan, wah kacau. Nah, baru saya tuliskan waktu itu Sunda Wiwitan. Nah, oke lah ini sekedar fakta ya empirik gitu ya yang dari saya paparkan, entah ini ilmiah apa enggak. Saya anggap ini sebuah diskusi saja untuk kita bisa saling sharing mengenal tentang keragaman agama-agama leluhur Nusantara dan salah satunya adalah kasus untuk Sunda Wiwitan. Terima kasih. Sampai. Turun. Tur nuhun, Kang Ira. Wah, ini menarik banget ya, banyak hal yang justru malah baru ngeh, baru tahu dan apa ya, sangat menyayangkan sih ya sebetulnya ya, bahwa budaya sendiri, terus agama lokal justru malah tidak berkembang gitu. Nah, mungkin, seperti biasa Ibu dan Bapak kita akan berdiskusi dan dialog gitu. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand langsung. Di sini udah ada 2 pertanyaan dari chat juga. Mangga kita akan sama-sama berdialog sama Kang Ira berkaitan apa yang dipaparkan dan berkaitan dengan Sunda Wiwitan ini. Tapi saya ada beberapa dulu yang pengen diperdalam nih, Kang Ira ada yang menarik gitu. Ya, Kalau tadi Kang Ira, di satu teori mengatakan bahwa keragaman itu salah satunya budaya itu adalah apa, Sunda Wiwitan ini masuk ke dalam budaya gitu ya kira-kira. hmm. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kok ini masuk ke dalam keragaman budaya tetapi dalam tanda petik kenapa bisa tadi sampai distripkan tuh agama gitu? Kok negara kita ini tidak mengindahkan local wisdom-nya yang di mana Indonesia itu baru 76 tahun, Sunda ini udah jauh lebih lama, itu problemnya tuh dari mana sih Kang sebenarnya? Mangga. Ini menurut pemahaman saya ya bahwa negara ini negara ini pada proses pendiriannya, bukan pada perjuangan kemerdekaan, tapi pada masa pendirian awal kemerdekaan ini, setelah mau menjadi sebuah negara dan pada awal-awal pendirian negara ini, terjadi tarik-menarik kepentingan kuat. Mmm. Kelompok nasionalisme, satu sisi, kelompok keagamaan, dan kelompok sosialis, Mmm. bahkan mungkin liberal lah, gitu ya. Sehingga waktu itu nampaknya Presiden Soekarno mencoba menggabungkan ini dengan Nasyakom itu, Mmm. gitu, dengan Nasyakom itu. Ya kan kalau kita lihat pada sejarah kan bapak bangsa negara ini ya dari dinamika yang mereka-mereka ini satu perguruan, saguru sailmu. Mmm. Misalnya Soekarno dengan rekan-rekan nasionalisnya siapa? Itu dari nasionalisme. Kelompok keagamaan yang kuat ingin menjadikan negara ini negara berideologi keagamaan, katakanlah ambil contoh kasus DITI, Kartosuwiryo. Itu sahabat Bung Karno juga, seperguruan juga dengan Hos Cokroaminoto. Dari komunis juga ada Semaun dan segala macam. Itu juga teman seperguruan juga, Saguru Sailmu. Nah, nampaknya dulu Indonesia itu tarik-menarik itu. Sehingga muncullah Mmm. waktu itu Piagam Jakarta. Yang dalam Piagam Jakarta itu ada kata-kata Villa 1 ditambahkan 7 kata. Kalau dilihat secara letterlek, sebetulnya nggak terlalu masalah juga kan, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam
bagi pemeluknya. Katakanlah begitu, kalau tidak salah ya. Ya boleh-boleh saja, memang toh bagi pemeluknya. Cuman kan secara nggak langsung, kenapa juga harus dibegitukan gitu kan? Kan Indonesia ini beragam gitu kan. Nah makanya waktu itu terjadilah tarik menarik sampai konon katanya para tokoh-tokoh politik pendiri bangsa Indonesia Timur ingin melepaskan diri dari NKRI. Nah perdebatan itu cukup tajam sehingga Soekarno kembali kepada Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 45. Nah, dengan munculnya gerakan-gerakan separatis di Indonesia pada masa itu dari kelompok-kelompok yang berbau komunis, mungkin berbau keagamaan, ya, dan itu kan tarik menarik yang kemudian konon katanya solusinya adalah bahwa munculnya Departemen Agama. Hmm. Salah satunya ini bisa bisa analisis saya bisa diperdebatkan lah. Tapi kemudian muncullah Departemen Agama. Nah, dan Departemen Agama ini memayungi keagamaan-keagamaan yang notabene keagamaan itu umumnya hanya keagamaan-keagamaan pendatang ya dari luar bangsa. Nah, ya sehingga ya ada Departemen Agama dan kemudian segala macam. Tapi kalau kita perhatikan secara implementasi, kita mengenal KUA, Kantor Urusan Agama. Tetapi kan yang diurus juga kan hanya satu kelompok agama. Tetap aja agama selain yang mayoritas kalau pernikahan ya kecatatan sipil. Sama seperti penganut agama leluhur katakanlah. Nah, pada masa itu Departemen Agama, nah yang lain-lainnya itu nggak dianggap agama, nggak masuk pada Departemen Keagamaan. Bahkan dipilah pada Departemen Pendidikan Kebudayaan. Saya ingat dulu waktu kecil ada di televisi ada mimbar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Bapak Ibu yang lebih sepuh dari saya pernah melihat acara itu. Tapi ya lucunya juga mimbar kepercayaan yang dakwahnya haji gitu. Dulu tuh Haji Zaid Hussein gitu. Itu kumaha gitunya. Nah, tapi pada masa itu sempat ada tahun berapa saya lupa lagi, itu ada Kongres BKKI, Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Jadi pernah kelompok-kelompok yang ya bisa dikatakan bukan kelompok keagamaan lah, itu mereka melakukan kongres di Solo katanya. Dan itu kelompok-kelompoknya lebih kepada organisasi-organisasi kepercayaan waktu itu. Nah, di sini yang ingin saya ungkapkan bahwa munculnya konsep penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa nampaknya itu semacam kebijakan negara yang waktu itu untuk melabeli warga penduduk Indonesia yang bukan kelompok agama. Yang notabene agama Hindu, Kristen, Buddha, Protestan, Katolik kayak gitu. Sebelum ada Konghucu zaman Gus Dur. Tapi faktanya terjadi dikotomi gitu. Itu yang saya katakan, orang kepercayaan itu kelompok yang secara misionaris keagamaan atau syiar keagamaan perlu diagamakan gitu. Nah, makanya akhirnya kelompok-kelompok yang non keagamaan ini ada tiga kategori nih kalau saya ibaratkan ya. Satu yang perorangan. Perorangan itu kita nggak bisa nembak bahwa seseorang itu sesungguhnya seorang penganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan. Meskipun KTP-nya berisi kolom agama. Misalnya agamanya Islam, sholat tara, masjid tara, puasa tara, gitu kan. Tapi berarti KTP Islamnya sampai selamat, itu misalnya, atau Kristen atau apapun lah. Hmm. Nah, bahkan sempat haringan juga labelnya Hindu. Bahkan dulu kelompok yang agama lokal itu dilabeli Hindu gitu ya. Bahkan konon katanya Bali pun itu dilabeli Hindu oleh Bung Karno biar aman gitu, biar nggak dianggap kelompok non agama gitu. Padahal Bali itu nggak mengenal unsur apa namanya yang Bali asli ya, agama asli Bali itu nggak mengenal istilah Trinitas Siwa Buddha dan Wisnu gitu kan. Kita lihat pola yang asli Bali Age di Trunyan dan segala macam. Bahkan tidak ada ngaben, mereka meninggal ya disimpan aja di dekat pohon Trunyan di kawasan itu misalnya. Oke, nah jadi Bali aman lah jadi Hindu lah gitunya dan kemudian berkembang jadi Hindu Dharma dan segala macam. Nah, sementara yang selain itu akhirnya ya tetap dianggap sebagai agama primitif, dinamisme, animisme, dan akhirnya begitu rentan dimainkan oleh negara sebagai sebagai peneguhan permainan kekuasaan-kekuasaan politik yang berbajukan kepada keagamaan. Saya kira mungkin entah menjawab atau tidak, tapi kurang lebih seperti itu nampaknya ya
Oke Kita bisa oke. bahas lebih jauh lah kalau Oke masalah itu. oke. Nuhun Kang, nuhun pisan Kang, itu Ya, menarik sih tadi ada pergolakan antara mau dibawa ke paham sosialis, agama, nasional, mungkin itu impact-nya jadi seperti ini sekarang. ya, Oke, saya masih banyak sih yang pengen didiskusikan, tapi kita ke, audiens dulu, kita ke floor dulu. Tadi pertama itu datang dari Ibu Neni, mungkin ini tadi Kang Ira ngomongin Bali nyambung banget nih. Kang Ira, kalau budaya Sunda banyak dihubungkan dengan legenda Siliwangi, apakah Sunda Wiwitan ada hubungannya dengan hal tersebut? ya. Era wiwitannya kira-kira mulai kapan? Apakah jauh sebelum Hinduism masuk? Mangga silakan, Kang Ira silakan. Tadi kaitan dengan Siliwangi dan Bali ya? Iya jadi, hi s du sama Hindu tuh gimana tuh duluan mana yang lebih dulu gitulah kira-kira. Oke. Jauh Per sebelum Hindu nggak gitu kira-kira? Mangga. ya, eee, Bapak Ibu yang mungkin pernah sekolah, weh langsung pernah sekolah ya. Karena itu semua kan pengetahuan di sekolah. Abad keempat mulai pengaruh Hindu datang ke Nusantara. Mmm, Pertama masuk di Jawa Barat yang dikenal dengan Tarumanagara. Masuk dengan rajanya Purnawarman. Kemudian ke Kalimantan, Kerajaan Kutai dengan Raja Mulawarman. Itu kan sekitar abad keempat kayak gitu. Artinya, ya itu menganut salah satu temuan ahli sejarah ya. Saya nggak tahu, mungkin ada juga ahli sejarah yang lebih jauh dari itu. Tapi sementara yang itu kita terima di dunia pendidikan, di dunia sekolah, sejarah pengaruh Hindu yang notabene dibawa orang India ke sini, di abad itu. Dan jauh sebelum itu artinya sudah ada bangsa kita berbicara Sunda memiliki sistem keyakinan atau kepercayaan. Jadi gini, kalau kalau dalam pemahaman antropologis gitu ya, dalam kebudayaan itu kan termasuk sistem religi. Jadi ketika ada kebudayaan Nusantara, mereka sudah punya sistem religi gitu. mmm, Mau di Papua, mau dimanapun, ketika Tuhan menciptakan manusia dan masyarakat dan kebudayaannya, ya mereka punya sistem religinya, sistem kepercayaannya gitu. Yang tentunya beda antar suku bangsa dan beda dengan antar bangsa tadi, kan gitu. Nah, barulah dari pengaruh India datang ke sini, karena orang Indonesia itu sudah dasar wataknya religius, jadi ketika pengaruh ajaran agama apapun datang ke Indonesia, kan saya tanya balik, apakah keagamaan-keagamaan di dunia ini mengajarkan nilai kebaikan atau tidak? Mengajarkan kan. Jadi ketika apapun itu, mau Hindu, Kristen, Buddha, Islam apa datang ke Indonesia mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ya otomatis nyambung gitu. Nah, ketika nyambung terjadilah bahasa konsep antropologisnya, akulturasi lah, amalgamasi lah, perkawinan campur antar pendatang India dengan Indonesia dengan Sunda. Nah, perkawinan itulah akhirnya menjadikan perkawinan-perkawinan pengaruh saling mempengaruhi tentang Hindu dengan budaya lokal, dengan kepercayaan lokal. Jadi jauh sebelum itu. Nah, bukti-bukti arkeologis bahwa leluhur bangsa Indonesia, khususnya Sunda itu adalah masyarakat yang religius, bisa dibuktikan dengan banyaknya situs-situs yang menurut ahli arkeologi itu adalah situs religi. Salah satu mmm, contohnya adalah adanya menhir-menhir. Salah satu yang paling monumental yang kemarin kita sempat semua sedunia melihat adalah Gunung Nagara Padang. Maaf, Gunung Padang. Atau di kampung kami di Cigugur ada situs Purbakala Cipari. 3.000 tahun sebelum Masehi. Ada menhir, ada peti kubur batu ya dan segala macam. Menurut ahli arkeologi dengan adanya lingga yoni atau tadi menhir, adanya peti kubur batu dan segala macam, itu menunjukkan bahwa leluhur kita Nusantara ini dari luhur sudah percaya Tuhan gitu. Sudah memiliki nilai-nilai religiusitas. Jadi ketika ada pengaruh agama apapun di kita, it's okay, no problem. Nah, problemnya adalah ketika mereka sudah ada di sini, ya kumawasa gitu. Ngatur, mempengaruhi, bahkan menafikan apa yang menjadi nilai-nilai pribumi dan tuan rumah di sini. Nah, ini kan udah urusannya politik, kekuasaan. Gitu aja sih kalau menurut saya. oke oke. Dan sedikit Kang, ini mungkin nyambung, dari ya Akang sebagai Sunda Wiwitan gitu ya, dan community yang sekarang juga dalam kondisi masih Sunda Wiwitan ya, dalam local wisdom gitu. Ada fight nggak gitu Kang? Ada perjuangan nggak untuk apa ya, menyamakan
ya kalau kita bicara bahwa ya masuk disimpan di kolom KTP nggak usah akang nulis sendiri gitulah kira-kira. Ada opsi gitu, agama apa Sunda Wiwitan. Ada fight untuk ke situ nggak Kang kira-kira? Tentunya ada, tentunya ada. Dari masyarakat Kanekes yang saya tahu, mereka juga kalau kita baca ke belakang, mereka juga menolak kok ketika akad agama mereka kosong. Mereka ingin dituliskan Sunda Wiwitan. Gitu. Karena konon katanya saya lagi mencari, dulu pernah dituliskan. Ketika saya pernah meneliti ke Toraja aja, tahun 2013, 2014, 2015 lah. Ya, pada sekitaran tahun itu, saya ke Toraja meneliti, saya masih menemukan, saya ini lagi mencari, pernah dipoto, tapi lupa nyimpen di mana, orang agama asli, penganut agama asli Toraja, yang dikenal dengan Aluk Todolo, di KTP-nya tertulis gitu. Saya waktu itu namanya Nek Wandi, ya namanya Nek Wandi, umurnya udah mungkin 70-an tahun waktu itu, dan agamanya itu tertulis Aluk Todolo. Jadi pernah gitu, pernah dulu juga kebijakan pemerintah, apakah itu sifatnya masif ataukah lokal, menuliskan itu sama seperti Kanekes juga dulu pernah dituliskan orang Kanekes itu agama Sunda Wiwitan. Tapi pada dinamika politik ke sini, ada elit-elit negara ini yang secara politik tidak suka agama-agama leluhur itu disamakan seperti hanya si A namanya siapa, agamanya Katolik atau Hindu atau Islam, nggak suka kalau ada si Ira agamanya Sunda Wiwitan. Kalau begitu masih jajar, cenah. Kongke heula, cenah. Itu malain agama dan segala macam. Nah, itu dinamika politik itu yang karena nampaknya fenomena ini berimbas pada kepentingan-kepentingan kekuasaan dan segala macam ya. Indikasi-indikasi demografi seperti ini menjadi instrumen politik lah. Nampaknya seperti itu. Oke. Ya mungkin kalau misalnya diiyahkan dan lagi banyak tersebar mungkin jadi terpecah-pecah jadi bagian kecil-kecil susah untuk ngumpulin massa kali ya, Kang. Ya itulah politik lah, politik lah. Oke. Kan Oke, politik mah klaim-klaim kan, heeh, klaim gitu. heeh. Oke Kang, nuhun Kang. Ini dari Pak Halim, Kang Ira mau bertanya, kenapa Sunda Wiwitan tidak mau menerima agama yang datang belakangan seperti Islam dan lain-lain? Apakah Tuhan yang diajarkan oleh agama yang datang tersebut berbeda dengan Tuhan yang dianggap suci maha kuasa dalam konsep Sunda Wiwitan? Sehingga Sunda Wiwitan tidak mau mengadopsi agama baru tersebut. Apakah memang ada konsep ketuhanan dalam Sunda Wiwitan? Nah ini Pak Agus juga bertanya yang sama. Konsep ketuhanan di dalam Sunda Wiwitan itu bagaimana sih? Silakan Kang, ini sejalan, mangga. Atur nuhun. Pertanyaan awal saya balikan lagi. Yang tidak mau menerima Sunda Wiwitan ke agama luar atau agama luar yang tidak mau menerima yang Sunda Wiwitan? Mhm, Siapa yang tuan rumah, siapa yang pendatang? mhm. Harusnya yang pendatang dong, yang tahu diri. Kan gitu. Nah, maksud saya begini, pemahaman keagamaan itu ada keagamaan benua yang bersifat siar dan misi, ada keagamaan archipelago kayak Indonesia ini yang tidak siar dan misi. Jadi kalau agama-agama luar kan disebarin, beda suku, beda bangsa, pokoknya saya harus menyebarkan. Kalau Katolik itu Kristen ada istilah God, Glory, and Gospel. Pokoknya setiap yang didatangi dia harus pada masa itu ya dipengaruhi dan kemudian mereka inilah ajaran yang benar, kalian sesat dan tidak ada kebaikan kecuali ini misalnya gitu pada masa itu. Sehingga agama-agama suku dianggap sebagai dinamisme, animisme dan harus misalnya. Saya kira mungkin keislaman pun seperti itu pada masa itu. Jadi di luar agama itu dianggap kafir, sesat dan segala macam misalnya. Nah, padahal saya bilang tadi, justru orang Indonesia mah religius gitu. Artinya mangga datang gitu kan yang berniat baik toh nilai keislaman juga mengajarkan rahmatan lil alamin, nilai Kristiani misalnya mengajarkan cinta kasih kebaikan. Kita hidup berdampingan kan gitu. Karena nilai-nilai kerahmatan lil alaminan dan kecinta kasihan itu juga ada ditanamkan dalam nilai-nilai lokal. Cuma bedanya kalau agama-agama leluhur lokal itu tidak bersifat misi siar gitu. Tidak kamu harus berubah jadi Sunda Wiwitan. Itu tidak gitu. Silakan aja gitu. Jadi lebih kepada inilah agamaku. Saya kebetulan pernah kenal teman orang Amerika dan dia Yahudi. Ternyata agama Yahudi pun ya hanya untuk orang Yahudi gitu. Dan mereka Nggak mengatakan nggak sama ngajak-ngajak, nggak ngajak-ngajak, misionaris gitu ya?
enggak misionaris. Bahkan Hmm. dia bilang ke saya, "Kang Ira," katanya, "Yahudi itu sama kayak Sunda Wiwitan," katanya. "Enggak mengajarkan keluar ke selain Yahudi," cenah gitu. "Enggak boleh orang non-Yahudi agamanya Yahudi," katanya gitu, misalnya. Oh gitu? Ini menurut mereka gitu ya. Jadi itu demikianlah saya kira kalau Parmalim ya untuk orang Batak lah, kan gitu. Keharingan ya untuk orang Dayak lah gitu. Aluk Todolo ya untuk orang Toraja lah. Karena memang prinsip Sunda wiwitan itu embung dijajah jeung moal ngajajah. Padahal kalau saya maaf mohon koreksi dalam agama Islam pun ditekankan la ikroh hafidin katanya Hmm. bahwa agama itu tidak untuk dipaksakan. Nah prakteknya gimana? Gitu. Dan sebagainya. Kadang-kadang ya hal seperti itulah ini kalau berbicara tentang konteks sosial keagamaan ya relasi keagamaan. Jadi kembali ke tadi bukan masalah tidak menerima atau menerima. Karena kan istilahnya kalau di agama Islam juga dikatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi sesungguhnya tidak perlu juga, hei kamu Ira entong nyebut Gusti atuh misalnya atau Hmm. hiang atau nyebut misalnya Yahweh atau Allah atau Tuhan atau God gitu kan. Da mah bahasa ente atuh. Da bahasa Sunda mah kieu kan gitu. Karena dalam prinsip spiritualitas sesungguhnya adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan bahasa yang kita pahami dan kita yakini. Hmm. Kajian ting orang Sunda, maca sepanjang-panjang bahasa Sunda, dengar tidak jawokan, emangnya peret gitu kan? Hmm. Bukan. Tuhan Maha Tahu mah tidak usah banyak kata-kata. Sebelum kata-kata diungkapkan juga Tuhan sudah tahu kok maksud kamu apa, gitu kan? Cuman kan perdebatannya adalah ketika kamu kok doanya pakai itu, kok nggak pakai doa bahasa ini, gitu kan? Dan lebih jauh lagi bahkan merendahkan bahasa lokal tadi, gitu. Orang Sunda itu kan pakai bahasa Sunda, eta mah lain bahasa Tuhan, bukan bahasa tauhid, itu bukan bahasa agama, itu mah bahasa budaya, gitu kan? Loh, manusia Sunda, budaya Sunda, bangsa Sunda, siapa yang menciptakan? Kan Allah juga, kan Tuhan juga. Jadi siapa yang menghina kepada ciptaan Tuhan sama juga dengan yang menghina kepada yang menciptakannya. Hmm. Jadi ya, maksud saya di sini permasalahannya bukan masalah kamu harus menggunakan apa atau bahasa apa, tapi dikembalikan kepada tadi dalam Al-Quran juga Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Jadi dasar dari spiritualitas Sunda Witan itu adalah kesadaran manusia dan kesadaran kodrat kebangsaan. Bahwa kemudian akhirnya ada orang Sunda yang Islam, orang Sunda yang Hindu, orang Sunda yang Katolik. Menurut saya, secara positive thinking, itulah kejembaran nilai-nilai spiritualitas dari leluhur Sunda yang bisa menerima keragaman keagamaan itu. Sekarang saya tanya, ada nggak di Arab yang Sunda Wiwitan? Ada nggak di Eropa yang Parmalim? Mau nggak mereka menjadi Parmalim atau menjadi keharingan? Kagak ada. Artinya siapa yang jembar? Bangsa luar atau bangsa kita? Bangsa kita yang lebih jembar, yang lebih wise. Jadi belajar agama itu bukan dari luar. Belajar keagamaan itu dari Indonesia. Karena apa? Karena keagamaan apapun di Indonesia bisa tumbuh subur. Alamnya subur, pemikiran manusianya pun subur. Tidak cukup gitu. Nah ini saya kira yang perlu kita pahami karena hubungan manusia jagat kecil dengan jagat besar itu ada korelasi yang kuat. Alam yang subur bisa menumbuhkan apapun, artinya ada hubungan dengan pemahaman, kesadaran, dan spiritualitas manusia yang subur juga, jembar juga. Nah, cuma kejembaran-kejembaran lokalitas itu suka disalahartikan. Kan balagernya, mangga, 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 gitu. Tapi ya kadang kemanggaan-kemanggaan ini dianggap sebagai kelemahan. Ya karena memang kita anti ya untuk konflik, untuk apa gitu ya. Karena bukan ajaran kita untuk membunuh orang, bukan ajaran kita untuk menyakiti orang. Jangankan orang, menyakiti tanah, air, angin, api, tumbuhan, hewan yang tidak secara apa spiritualitas itu ditekankan dengan dasar-dasar kemanusiaan itu kan nggak boleh. Mau ngambil aja punten, mau ngambil pohon-pohon juga punten, permit, sanduk-sanduk papalaku kata orang Sunda. Gimana mau merusak alam dan lingkungan, apalagi merusak manusia, kan gitu. Kalau yang lain, maaf-maaf, dengan dalih atas nama agama, bunuh aja, rusak aja alam, kan gitu. Nah ini yang menurut saya perlu menjadi kesadaran bersama sebagai sesama warga bangsa bahwa kita ini hidup di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Pancasila adalah ruh dan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa mestinya benar-benar diimplementasikan, dibumikan dalam implementasi berbagai dasar keyakinan kita. Jadi keislaman kita adalah keislaman Nusantara, kehinduan kita kehinduan Nusantara,
Buddha dan segala Nusantara. Bahkan ya kesundaan dan kebatakan kita adalah kebatakan, kesundaan dan kejawaan atau keacaan yang Nusantara. Jadi saya sendiri pun tidak setuju ketika ada etnosentrisme daerah yang fanatik, wah yang Sunda pang bener nah, wah maneh mah tuh balik gitu. Saya juga nggak suka karena bukan itu nilai-nilai sejatinya kesundaan misalnya. Gitu Bung Oke, Marlo. Kang. Mudah-mudahan Nuhun bisa nuhun menjawab. nuhun nuhun. Sedikit lagi mungkin ditambahkan tentang konsep ketuhanan di Sunda Wiwitan tuh gimana, Kang? Ya, konsep ketuhanan yang saya tahu sebetulnya kalau berbicara paling mendalam dari konsep ketuhanan dalam Sunda Wiwitan itu, Tuhan itu tidak bisa dirupakan dan disepertikan seperti apa. Bahkan nama pun bagi orang Sunda Wiwitan Tuhan tak bernama sesungguhnya. Kenapa tak bernama? Terlalu heret, terlalu sempit memberikan label kepada Tuhan yang maha. Sehingga ada istilah tewasa. Tewasa itu, Mmm. aduh, gue nggak kuasa deh nyebutin yang gue yakini, gitu istilahnya. Karena dengan sesungguhnya kita melabeli nama Tuhan, berarti mempersempit dari keakbaran Tuhan. Mempersempit ketuhanan yang universal itu. Terus bagaimana dong? Berarti nggak ada sebutan. Nah, kembali. Karena manusia Sunda juga punya kebudayaan, manusia Timur Tengah punya kebudayaan, manusia Eropa punya kebudayaan, artinya berbicara kebudayaan ada bahasa. Dan bahasa itu hanya simbol. Betulkah ayam itu namanya ayam? Nah, kalau di barat disebutnya cik, gitu kan? Betulkah buaya itu namanya buaya? Nah, kalau bahasa barat mah krokodil, gitu kan? Jadi ya kita sebutin deh yang kayak gitu tuh buaya, kan gitu. Yang kayak gitu tuh krokodil, yang kayak itu tuh air. Padahal ada air, banyu, water, aqua, sebutan doang, tapi zatnya sama. Nah, begitupun penamaan, ya akhirnya banyak konsep-konsep, istilah-istilah untuk ketuhanan tadi. Ada yang bilang hiang, Hyang Manon, Batara Tunggal, Nungersakeun, Gusti, dan sebagainya. Jadi istilah-istilah nama itu banyak. Dan nama-nama itu berkaitan dengan kepercayaan yang Tuhan itu maha, lah kurang lebih seperti itu. Yang Manon maha melihat, kan gitu. Batara Tunggal hanya satu di alam dunia, di alam jagat raya itu Tuhan itu satu, Batara Tunggal misalnya, dan sebagainya. Jadi dan ketuhanan itu konsepnya adalah menyatu dengan ciptaannya. Jadi mencari Tuhan itu bukan di luar sana, tapi dalam diri manusia. Ada dalam pemahaman Sunda Wiwitan kalau berbicara Tuhan itu sesuatu zat yang maha agung yang bergetar di tiap atom dan ada pada semua ciptaannya. Jadi tidak bisa dilupakan seperti apa. Jadi Tuhan itu ada dalam diri kita. Gitu. Mmm. Jadi menyatu dengan diri kita. Mencari Tuhan, menemukan Tuhan adalah mengenal pada dirinya. Mungkin kalau dalam istilah insan nasihu, tolong wakrobu nafsahu yang kayak gitu deh katanya Mmm. gitu ya, karena saya juga suka ngobrol-ngobrol. Jadi mencari Tuhan itu bukan di luar sana, tapi masuk ke dalam kunci di kamar, pintu rapat-rapat, temukan Tuhan di sana. Jadi artinya memahami ketuhanan adalah memahami tentang kedalaman dalam diri hidup manusia itu sendiri dan alam dan lingkungan. Itu. Oke oke. Mungkin ini sangat relate sekali dari Bu Neni juga. Kalau saya tidak salah memahami Sunda Wiwitan lebih seperti filosofi hidup, mungkin seperti tataran tasawuf, sehingga tak terbatasi dengan ritual keagamaan tertentu. Mohon maaf kalau salah pemahaman saya. Apakah sesuai Kang Ira? Ya setiap keagamaan juga punya filosofi kan? Mmm, mhm. Setiap agama punya filosofi. Gitu. Jadi saya pahami itu sesuatu yang baik, filosofi. Tetapi ketika kita terjemahkan dalam konteks sosial, ya kan apa bedanya Sunda Wiwitan juga dengan agama lain gitu. Dalam keislaman juga punya nilai-nilai universal, filosofi yang mendalam. Dalam Kristen juga punya nilai filosofi yang mendalam. Dari sejak abad Yunani juga punya nilai-nilai filosofi. Nah, berkaitan dengan nilai filosofi ini, saya menemukan banyak benang merah misalnya. Ketika saya membaca filosofi abad Yunani di sana, sama geningan gitu ya dengan filosofi di Sunda gitu misalnya. Jadi Mmm. nampaknya filosofi ini adalah tingkatan kedalaman spiritualitas pemahaman umat manusia sedunia dalam kenali hakikat jati diri kediriannya dalam hubungan hakikat dengan alam dan lingkungan. Dan saya kira pemahaman keagamaan apapun kalau sudah sampai ke sana akan menemukan pada titik yang sama. Oke. Mmm, Nah, kita mau mantap. bermain di cangkang, di kulit luar, atau mau kedalaman?
Hmm. Kasarnya Hmm. mau bermain di syariat atau di hakikat. Hmm. Sunda Wiwitan itu bukan ikat. Sunda Wiwitan itu bukan cuma pangsi. Atau keislaman itu bukan cuma kopiah dan sorban haji. Atau hijab, atau apapun simbol. Atau Kristen itu bukan cuma salib. Tapi lebih dalam dari itu semua, kita akan menemukan mata air yang sama. Oke. Hakikat-hakikat Oke. alam, hidup, Tuhan, kemanusiaan. Bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan ini? Mencari persamaan. Kalau kita selama hidup mencari perbedaan terus, konflik yang terjadi. Apakah kita ingin menjadi makhluk tukang konflik di dunia? Padahal Hmm. Tuhan menciptakan nabi, menciptakan manusia ke dunia adalah untuk menciptakan kedamaian di dunia seperti kedamaian di surga. Kan begitu. Terus buat apa kita beragama? Kalau dengan agama kita hanya mencari pembenaran dan perbedaan. Pembenaran itu gue yang paling benar, pembedaan tuh lu beda, lu salah. Gak gitu. Terus buat apa kita beragama kalau begitu? Apakah demikian cara kita beragama? Ya itu memang enggak gitu ya. Tapi silahkan yang mau begitu silahkan. Kalau gua mah begini aja gitu, santai aja men gitu. Mantap Kang Ira, nuhun pisan Kang. Hmm. Tadi ada Pak Hamim Farhan tampaknya raise hand, apakah mau melanjutkan raise hand-nya atau mau ada pertanyaan kah Pak Hamim Ya, Farhan? Ya, ya. mangga silakan. Oke, makasih Kak Ira dan Bapak Ibu. Saya ini di Jawa Timur, di Gresik, mungkin peserta yang paling jauh di Unjung Wetan. Ini mau saya aktifkan apa namanya videonya, tapi sinyalnya kurang bagus. Coba saya. Oh Ya, gitu. Nggak, iya, saya lihat foto Bapak. Oh ya. gitu. Udah lihat Pak. Iya. Silakan Pak Hamim. Oke, yang mungkin kalau diberi kesempatan ada 3 pertanyaan ya sebenarnya. Yang pertama terkait dengan manifestasi kebudayaan itu kan tidak lepas dari pintu masuk dan pintu keluar yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Nah, untuk Cak Ira ini kira-kira Sunda Wiwitan ini lebih dominan dipengaruhi dalam perspektif teologis itu Islam, Buddha, Hindu atau agama Nusantara? Karena secara garis besar saya lihat di Jawa Barat atau di Sunda itu kan kayaknya lebih domainnya itu nilai-nilai Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari perspektif apa namanya topografi atau geografi yang disebut ini bukan Sunda Wiwitan lagi, sudah Sunda ya. Sunda Ya. itu batasannya di mana? Karena saya sendiri kadang-kadang kalau di Jakarta kan nggak disebut orang Jakarta, orang Jawa. Bahkan Cilacap sampai Tegal pun masih disebut orang Jawa, padahal Jakarta itu juga Jawa. Bahkan Sunda itu juga bagian dari Jawa. Gitu. Ini Oke. kan kadang-kadang kita ini mana nih batas zonasinya itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu tadi saya tertarik tentang apa yang disampaikan oleh Cak Marlo dan Cak Ira tadi tentang apa namanya manifestasi kebudayaan basis tapi dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik. Saya kira setuju juga ya bahwa semua agama itu diciptakan untuk mendamaikan umat, tapi banyak realitasnya dengan agama justru memicu potensi perpecahan umat. Nah, sejauh mana Sunda Wiwitan ini mampu menjadi wasit, bahkan mungkin mampu menjadi kekuasaan yang dominan untuk mendamaikan dari pertikaian kekuasaan. Saya kira itu Wah, keren. Cak Ira dan Cak Maru dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamim, ini pertanyaannya superb, keren banget. Mangga Kang Ira. Wes, ini pertanyaannya bisa bikin disertasi itu Pak. Bisa buat disertasi itu. Berat, tapi saya coba jawab dengan ringan mudah-mudahan ya. Hmm. Kalau lupa saya ingetin lagi tuh pertanyaan pertama itu Ya, tentang apa pertanyaan tadi? itu tentang kebudayaan dipengaruhi Sunda Wiwitan ini pengaruhnya Oh, apakah ada ya ya ya. besar pengaruhnya dari mana Oke. gitu? Karena Jawa Barat kan lebih banyak Islam gitulah kira-kira. Oke. Itu dulu Kang, mangga. Baik. Terima kasih Pak. Pertama gini Pak. Kalau berbicara kebudayaan di dunia lah, sedunia lah. Kebudayaan itu dinamis. Dinamis itu berdinamika, berproses sesuai dengan rentang sejarah. Kan gitu. Kalau Bapak melihat, menilai bahwa kok Sunda sepertinya lebih ke nuansa Islam ya, kuatnya, cenderungnya. Nah, Bapak lihat dari konteks kekinian. Kan gitu. Mhm. Dan dari kapan kekiniannya? Dari sejak mulai pengaruh keislaman itu menyebar di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Ketika mulai Demak, kan gitu.
Demak masuk, kemudian menguasai daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian bergerak ke Jawa Barat, kan gitu. Dari Jawa Barat masuk melalui pintu ke Cirebon, dan kita tahu di Cirebon keratonnya keraton nuansa keislaman semua, meskipun dipengaruhi oleh Cina, gitu kan. Kemudian dari situ kembali Pak, dari dulu urusan politik itu Pak bukan urusan sekarang aja Pak, politik kekuasaan itu dari zaman itu juga udah politik. Demak itu berkuasa politik kan, menghancurkan Majapahit dan segala macam. Sebelum ada Islam di Demak kan di Majapahit sendiri terjadi politik kan, politik kekuasaan, Hindu, Siwa, Buddha, wah setiap raja itu. Nah kalau ke sana kan sedikit kita refleksi, dari sejak adanya mulai agama-agama luar di Indonesia, agama itu sudah menjadi alat politik Pak. Jadi kita harus sadar diri bahwa agama itu sudah menjadi instrumen politik dan kekuasaan dari zaman dulu, gitu. Pertanyaannya, gimana dengan agama leluhur kita? Damai-damai aja Pak, gitu kan. Malah selalu yang menjadi korban, kan gitu. Nah, dan dulu agama-agama itu bisa dikatakan hanya berkembang di kalangan elit Pak. Elit kekuasaan, istananya, rajanya, Empu Sindok, wong biasa ngaku-ngaku, bukan Empu Sindok, siapa tuh ya Pak? Yang Singosari itu kan, dia orang biasa tapi ngaku-ngaku turunan Dewa Indra dan segala macam, sehingga dia menikah dengan Ken Dedes. Itu kan agama menjadi alatnya tuh, background-nya, wah gitu kan, dan sebagainya. Nah makanya Majapahit salah satunya kan dengan prinsip Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mangro segala macam, menurut saya itu adalah pemikiran spiritualitas leluhur Jawa yang notabene agamanya Jawa, katakanlah seperti itu. Agama leluhurnya Nusantara. Hei Hindu, Buddha, apapun lu paham sektenya, lu berantem lu, jangan. Bhinneka Tunggal Ika, yang dua itu ya iku-iku juga, sama-sama juga gitu. Ngapain lu berantem kan gitu. Itu menurut saya adalah nilai-nilai spiritualitas leluhur Jawa yang notabene Nusantara. Sama lah dengan Sunda Wiwitan. Jadi wasitnya leluhur kita sudah memberikan itu, tapi apakah kita sampai sekarang memakai itu? Kan enggak juga kayaknya. Kita memakainya babon-babon luar semua. Kembali ke Sunda Wiwitan. Jadi pada masa itu ketika awalnya ada kerajaan Tarumanegara, itu kan diberikan ke, jadi penguasa di tanah, jadi betul saya nyambung ke pertanyaan yang kedua sebetulnya yang Jawa itu. Betul bahwa ada penamaan-penamaan yang disebut dengan Pulau Jawa, Pulau Sumatera atau Borneo, atau Sumatera itu Jawa Dwipa, Suwarna Dwipa, Borneo dan Selam. Itu memang ada penamaan-penamaan. Jadi Jawa ini penamaan yang konon katanya di Pulau Jawa ini, Jawa Dwipa ini ada tumbuhan-tumbuhan Jawawut. Jadi tumbuhan-tumbuhan padi gitu. Ya mungkin itu bisa nyambung ke Wawacan ya, Dewi Sri dan segala macam gitu, bahwa di tanah Jawa ini awal mula kehidupan masyarakat pertanian menanam padi ya Jawawut itu gitu ya, tumbuh-tumbuhannya gitu. Ini ada pendapat seperti itu, meskipun istilah Jawa juga bisa diterjemahkan secara hakikat yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian waktu itu terbagi dua, Jawa Kuluan, Jawa Kulon, dan Jawa Timur, Jawa Wetan. Jadi dulu Pulau Jawa ini nampaknya ada pembagian Jawa Kuluan dan Jawa Wetan. Nah, tapi lebih jauh dari itu kemudian saya berdasarkan manuskrip ya dari para filolog berbicara kerajaan. Saya mau bicara kerajaan. Dulu kan kerajaan yang paling pertama ini di tanah Pulau Jawa ini menurut versinya para ilmuwan di orang Sunda atau filologi itu ada di daerah Pandeglang sana yang dikenal dengan negara Salakanagara. Jadi sebelum adanya Hindu datang ke Tarumanagara di ujung itu ya, itu sudah ada kerajaan lah ya, ada suatu kekuasaan yang dikenal dengan Akitirem. Penguasanya itu Akitirem Ya. gitulah. Nah, kemudian ketika ada orang Hindia ke sini karena baik-baik, ya udah silakan kamu saya kasih nih wilayah nih daerah ujung Citarum. Sehingga berkembanglah menjadi sebuah kerajaan Tarumanagara abad keempat itu. Nah, karena berkembang karena baik, ya kita kan kalau baik berkembang otomatis kawin campur dan segala macam, berkembanglah kerajaan-kerajaan. Tapi masa itu katanya sudah ada yang disebut dengan kerajaan Sunda. Jadi kecelakaan negara perkembangan itu ditengarai dari prasasti Sri Jaya Bupati atau prasasti Kabantenan. Itu bisa dilihat. Nah, maksud saya ingin katakan dulu itu saya nggak tahu ya, mungkin sejak kapan ada istilah orang Jawa, orang Sunda. Saya sih melihat itu mah zaman kolonial.
Jadi dikotomi orang Sunda, etnis Sunda dan etnis Jawa itu mah zaman kolonial. Karena pada masa sebelum itu yang ada adalah orang Sunda dan orang Galuh, atau kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dan itu kerajaan Sunda atau Galuh itu lebih tua dari kerajaan-kerajaan lain yang ada di wilayah Pulau Jawa ini. Dan kemudian konon menurut cerita, Segaluh atau Galuh ini kekuasaannya lebih luas dari Pulau Jawa, Jawa bagian Kulon, Jawa Barat yang sekarang sampai ke Jawa Timur. Makanya di Jawa Timur, Bapak sebagai orang Jawa Timur mungkin tahu ada namanya Ujung Galuh. Ujung Galuh. Nah, katanya kekuasaan Ujung Galuh ini karena salah satu keturunan dari Sunda, kerajaan Sunda waktu itu, Sang Sanaha atau Sang Sena atau siapa namanya dengan berbagai manuskrip bisa ditelusuri, itu kemudian punya ibu yang namanya ibu raja yang ada di Jawa Timur, kerajaan Kalingga. Itu. Jadi dia memiliki ibu yang dari daerah Jawa Wetan. Nah, kemudian ibunya itu memberikan kekuasaan kepada anaknya. Jadi waktu itu, apalagi waktu itu namanya Sanjaya ya. Sanjaya pun pernah ya konflik sudah ada dari dulu. Pernah juga menguasai Sunda. Jadi raja di raja waktu itu Raden Sanjaya menguasai seluruh Pulau Jawa. Jadi Sunda dan Galuh itu cerita tentang kerajaan. Dan konon kemudian Galuh ini sebagai keturunan ke sini menjadi kerajaan-kerajaan yang besar sehingga Majapahit dan segala macam. Sehingga konon makanya ini menurut cerita sempalan-sempalan cerita lah ya. Sehingga kenapa waktu itu Majapahit, jadi artinya Pajajaran atau Sunda Galuh itu lebih dulu ada sebetulnya dari Majapahit gitu kan. Nah, dengan adanya waktu zaman cerita, terlepas kita polemik ya benar atau enggak pro kontra tentang apa Palagan Bubat, perang Bubat atau apa, waktu itu konon Hayam Wuruk ingin mempersunting Dyah Pitaloka dari Sunda, sebetulnya itu menurut cerita adalah ingin memperkuat kekuasaan di Nusantara ini atau di Jawa ini. Karena kan pengaruh-pengaruh asing sudah begitu kuat waktu itu. Jadi Sriwijaya atau Sunda Galuh Pajajaran Majapahit itu merupakan tonggak-tonggak kesaktian Nusantara waktu itu. Tetapi kemudian ya mulailah orang-orang yang punya kepentingan dan segala macam mencoba ingin menghancurkan rejim kekuasaan ini gitu, sehingga dipelintirlah cerita-cerita yang seolah-olah memecah belahkan gitu ya. Muncullah istilah Sunda, Jawa dan segala macam dengan mitos-mitos tidak boleh ngawin cewek Sunda lah, tidak boleh ngawin. Itu kan mitos-mitos yang kemudian hingga sekarang menurut saya itu mitos yang untuk memporak-porandakan keutuhan penguasa-penguasa Nusantara menurut saya gitu. Jadi bagi saya itu apa ya, nggak mempermasalahkan, nggak mau terjebak pada cerita Bubat dan segala macam kalau menurut saya gitu ya. Karena saya pernah ngobrol juga dengan langsung berhadapan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, beliau juga mengakui ternyata leluhur saya dari Galuh, kan gitu. Terbukti di kami kalau ada keraton sedang acara upacara itu, pusaka-pusaka kami ada pusaka kujang yang konon katanya simbol pusaka kujang itu disebut kujang pangarak, itu simbol dari Sunda gitulah. Ya notabene Galuh. Jadi entah kesininya kemudian Sunda Galuh itu dianggap aja kerajaan Sunda atau Sunda gitu ya. Nah, jadi perseteruan Sunda Jawa itu ya dulu akarnya adalah perseteruan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh gitu. Jadi cerita-cerita itu yang dikembangkan dan kemudian keturunan Galuh di Wetan menjadi orang Jawa gitu, keturunan Sunda kerajaan Sunda di Kulon ya disebut orang Sunda kan gitu. Ya itu mah bahasa politik lah. Makanya saya secara pribadi bukan tidak terlalu, oke lah lugasnya mah tidak perlu lah, tidak suka ada istilah provinsi Sunda gitu, ngapain gitu. Yang penting malah udahlah yang ada aja kita, tapi nilai-nilai kesundaannya itu yang paling penting. Mau diganti nama provinsi Sunda Wiwitan pun itu nggak akan berubah kalau perilaku pikiran kita itu ya masih kayak gini gitu kan. Niat nawa itu bagusnya saya pahami, tetapi bukan kita bermain di kulit luar saja gitu ya. Kita kembali kepada kembali yang terakhir apa tuh Pak? Yang Bung? terakhir sekalian nyambung ya Kang ya, ini juga Ya, pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Iwan. Yang terakhir itu gimana Sunda Wiwitan menjadi wasit penengah lah gitu ya, wasit. itu penengah. Dan ini sekalian Kang ya saya bacain supaya ini soalnya nyambung juga nih. Ya.
Kang, dari Pak Iwan Pranoto. Kang Ira, kalau melihat pola mendiskreditkan kultur maupun religi di Nusantara, baik itu Sunda maupun Jawa, sudah berabad-abad lamanya, kok sulit untuk diubah? Hmm, Seolah ada pola sistematik yang kuat, sehingga hmm, lembaga-lembaga di negeri ini seolah justru jadi jalan untuk local wisdom kita tidak bisa kembali seperti masa leluhur Nusantara zaman dulu, hmm, yang bisa saling menghormati, menghargai semua perbedaan yang ada. Apakah ada semacam grand design yang melibatkan hmm, entitas dari luar negeri ini? Nah, gimana hmm. caranya juga supaya generasi muda sekarang di era digital ini bisa sadar akan jati diri leluhur bangsa yang pada akhirnya berani untuk berdiri di atas kaki dan di atas kaki sendiri dan menunjang adiluhungnya ajaran leluhur sehingga bisa ambil peran secara kebijakan di level pemerintahan. Nah, ini mungkin ada kaitannya sama government, Sunda Wiwitan sebagai wasit dan gimana ke depannya untuk next generation gitu, Kang. Mungkin bisa diolah menjadi satu statement gitu. Silakan. Ya, saya coba coba jawab. Yang tadi jadi wasit, Ya. kalau wasit kan nonton. Sampai sekarang juga kita wasit kok Pak, nonton aja gitu. Wasit kan nonton Pak. Iya, iya, iya. Ya sekarang sedang jadi wasit gitu Pak. Ya nonton Eee, aja yang berantem mereka-mereka juga gitu kan. mhm, Jadi mhm. ya gimana ya, ngelingin orang nggak eling ya gimana ya, nunggu elingnya aja lah gitu. Maksud saya gini Pak, agak sedikit gimana gitu ya, eee, mohon maaf karena mungkin ini diskusi terbatas ya nggak juga harus dipublikasikan, ini hanya pemikiran personal saya. Kenapa juga Tuhan mengutus para nabi? Dan kemudian ada dikatakan dalam perspektif semitis ada nabi terakhir. Karena dunia ini nggak perlu banyak nabi. Mhm. Udah sampai nabi terakhir aja sampai sekarang dunia berantem terus. Jadi apa yang paling penting? Orangnya, manusianya, jelmanya, sing areling atuh gitu. Bener kan, bener kan. Kitab lu bagus, lu baca enggak? Lu jalanin enggak? Budaya lu bagus, dimaknai enggak? Dihayati enggak? Diimplementasikan enggak? Enggak bisa. Nih buku saya paling bagus, nih budaya saya paling bagus, tapi diimplementasikan dalam ruh dan jiwa kita kagak. Ya ini menjadi di luar, gitu kan. Nah, jadi maksud saya wasit itu ya sampai sekarang wasit kok Pak. Gitu. Nah, dalam konteks kewasitan itu bagi kami, bahkan saya kira bagi warga-warga penganut ajaran leluhur Nusantara, yang penting adalah kami menjaga alam kami. Mhm. Sehingga tadi di dalam presentasi saya mengatakan, silahkan orang-orang adat yang masih mengukuhi keadatan dia akan menjaga alam Nusantara. Jadi kita nggak banyak teori Pak, langsung Pak, jaga alam lingkungan kita, jaga alam lingkungan kita. Kalau alam lingkungan kita rusak, orang mau berantem, perang ayat, perang apa juga, mati sendiri gitu. Tapi yang penting adalah kita jaga alam kita, lingkungan kita. Berbuatnya adalah berbuat yang lebih realistis. Meskipun kenyataannya, sehingga ada gerakan-gerakan aliansi masyarakat adat Nusantara, justru kami diobok-obok oleh kelompok kapitalis. Mhm. Jadi mungkin mencoba menjawab ke yang pertanyaan selanjutnya, karena keagamaan itu nampaknya bermain mata dengan kapitalis. Kalau saya tarik ke belakang, zaman Snukogronye, Mmm, agama itu sudah menjadi instrumen pemecah belah. Sadar nggak? Aceh itu menjadi kuat, tapi hancur gara-gara dimainkan instrumen itu, misalnya. Jadi pada masa itu sadar atau tidak sadar, kemudian para founding father mother kita ngomong bahwa penjajahan hari ini belum seberapanya. Dalam leluhur kami Sunda Wiwitan pun mengatakan demikian. Ayeuna mah nu ngajajahna katempo, bule, jangkung, gitu kan kalau berbicara yang bule kalau bahasa-bahasa para kemerdekaan itu. Tapi besok penjajahan adalah sabeungeut jeung maneh gitu. mmm, Ya artinya serupa dengan Anda. Ya dijajah oleh kita-kita sendiri gitu, oleh kita dengan kita. Artinya apa? Nampaknya kita tahu Belanda itu kalau bicara entry point Belanda adalah penjajahannya, padahal dari dulu juga kita sudah mengalami penjajahan dari zaman masuk Hindu, Buddha, pengaruh Islam dan segala macam sudah mulai ada penjajahan dalam tanda petik mempengaruhi pada kebudayaan-kebudayaan kita ya, terjemahan yang lebih luasnya. Oke lah ambil entry point pada masa kolonial Belanda. Belanda itu sedikit, lingkungannya juga kecil. Nusantara lebih, kenapa bisa mempengaruhi kolonialisme begitu lama? Yang dibangun, yang dijajah, yang diserang oleh
bukan dengan tembakan-tembakan seperti Amerika menyerang Kuwait, tapi mereka melakukan upaya pembunuhan karakter, Hmm. nation karakter, gitu kan? Nation karakter. Adanya kelas atas itu Eropa Timur Tengah, kelas kedua adalah ini, dan kelas terakhir adalah orang pribumi, Wong Inlander. Itu pola-pola yang dari dulu sudah membunuh karakter. Sadar atau tidak sadar, sehingga kita melihat yang janggotan dari luar, weh Habib, padahal mungkin bukan Habib semua yang janggotan. Melihat yang bule, halo Mister, gitu kan, Tuan, Hmm. weh Tuan bro, gitu. Padahal di sana mungkin tukang sampah, gitu ya. Nah, image-image yang dibangun kita itu, melihat sesuatu yang dari bangsa luar itu, wes, good, baik, Tuan, Sir, Habib, atau apa gitu. Nah, kemudian dibentuklah kelas-kelas sosial yang disebut dengan kelas mungkin priai atau apa, yang dibentuk sedemikian rupa oleh kolonialis itu menjaga jarak dengan kaum wong cilik. Karena saya tahu menurut sejarah dulu ada para priai, para menak, para bangsawan tanda petik yang memang merakyat. Tapi ada juga yang bangsawan tapi babangsawanan, priai tapi priainan, yang dibentuk oleh bentukan oleh boneka asing itu. Sehingga kalau kita lihat pada sejarah-sejarah kerajaan di Jawa ini, katanya gitu, banyak kok priai-priai yang sesungguhnya itu tidak mau duduk di istana. Nah, sebagai contoh mungkin cerita para wali yang disebut dengan Sunan Kalijaga misalnya, atau mungkin juga cerita dalam kelompok penghayat kepercayaan ada Sang Alif itu, Kawruh Bejo gitu ya, atau mungkin yang lain-lainnya dan sebagainya. Ya termasuk di Cigugur juga, itu Pangeran Madrais itu dari kalangan priai memang. Tetapi kemudian down to earth bersama dengan rakyat membangun nation karakter. Katakanlah seperti itu. Jadi tapi yang menjawara, yang berkuasa itu yang dalam tanda petik kasarnya kadang-kadang yaitu adalah boneka-boneka asing. Boneka-boneka asing. Saya mungkin agak terlalu kasar ya kalau, tapi itulah off the record dulu lah sementara. Tapi ya kurang lebih seperti itu, perpecahan di kita ya akhirnya by design gitu loh Pak, by design, dan itu sudah berlangsung lama yang kita tanpa sadari. Nah, bagaimana generasi milenial harus kita bangkitkan pemahaman kepada yang mungkin kita obrolkan hari ini. Pertama, sejarah. Jadi harus menjadi PR besar buat anggota keluarga, terutama orang-orang tua, yang kebetulan saya juga sudah jadi orang tua, sudah punya anak 2, kecil-kecil. Jangan lupa tanamkan, ajarkan sejarah. Toh agama juga sejarah kok isinya. Kan di dalam agama juga cerita itu. Cerita para nabi, cerita para hikayat kaum-kaum yang, tapi kan cerita sono gitu loh. Nah, cerita sininya mana? Kita ini tidak pernah diajarkan cerita-cerita leluhur kita yang patriotik, yang religius, yang cita bangsa, yang punya nilai-nilai luhur. Sok tanya orang Sunda, seberapa tahu Siliwangi? Seberapa tahu Eyang Jaya Prakosa? Seberapa tahu tentang Sang Hyang Dharma Siksa? Orang Jawa tanya seberapa tahu Sabdo Palon? Seberapa tahu nama masing-masing Sisingamangaraja 12 ya? Mungkin orang Batak nggak tahu itu. Nah, nanti sejarah itu berkaitan dengan budaya-budaya ya. Misalnya orang Batak tahulah tentang masalah ulos minimal gitu kan. Karena ternyata dalam ulos itu struktur sosial, nilai-nilai luhur itu ada dan sebagainya. Jadi orang-orang tua dulu, leluhur dulu menyimpan ajaran itu bukan hanya pada kitab yang tertulis, tapi kitab-kitab wujud-wujud manifestasi tadi yang saya jelaskan di awal dalam presentasi itu, dalam tarian, dalam makanan yang disebut sesajen, dalam baju, busana, dalam tembang-tembang, dalam apa. Jadi berbicara kesejarahan itu tidak hanya cerita dongeng seperti dongeng sebelum tidur si Kabayan atau si Oki dan Nirmala gitu. Tapi ya cerita-cerita. Nah, dari mana itu kita cari kan gitu. Dari mana? Yaitu PR kita lah. Para pendidik, para siapapun yang masih punya kepedulian kepada bangsa ini.
Nah, dari cerita itu, ketika generasi milenial tersentuh, barulah dorong mereka untuk mencari gitu. Masih ada kok, gitu kan? Masih ada di sekitar kita. Hanya kita aja yang selalu melihat gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan, kan? Itu saja problem kita itu. Mungkin itu ya, Nuhun jawaban Kang saya Ira, sementara. ini asik pisan Kang, nuhun pisan kan ini jadi semangat juga sih buat kita untuk benar-benar back to local wisdom gitu ya, untuk kita nggak lupa ke siapa jati diri bangsa kita gitu. Nuhun pisan. Oke Kang Ira, diskusi ini tampaknya nggak bisa sepertemuan gitu ya. Kita perlu perlu mungkin nanti kalau nanti ada perlu pembedahan lagi mungkin kita akan reschedule untuk next atau chapter atau berikutnya gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatannya. Oke, Kang Ira mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Hatur nuhun. Boleh tepuk Oke. tangan dulu untuk Kang Ira, Ibu dan Bapak. Seru ya markup Aduh, siang saya hari kayak ini. merpati ditepuk tangan nih. Nuhun pisan Kang Ira. Ini apa ya, Sama-sama. perspektif yang jarang didengerin di media sosial, perspektif yang jarang didengerin di dunia pendidikan bahkan gitu ya. Karena ini adalah hal yang genuine, hal yang otentik yang ya Kang Ira sebagai pelaku, Kang Ira yang sebagai yang dalam tanda petik ya apa namanya yang menjalankan gitu dan itu pasti akan sangat otentik sekali. So mungkin final statement Kang Ira beberapa kata untuk mengakhiri siang hari ini, kajian siang hari ini, final statement-nya mangga silakan. Seperti judul di PPT saya, Sunda Wiwitan teh naon? Saya jawab, Sunda Wiwitan adalah kita. Dah itu aja. Sunda Wiwitan adalah kita. Nuhun Kang Ira, Sunda Wiwitan bukan masalah kemasan, bukan masalah ikat, bukan masalah pangsi, tapi bagaimana spiritual, bagaimana kesadaran ilahiyah untuk tetap harmoni beserta Tuhan, harmoni beserta alam, dan harmoni beserta manusia itu sendiri. Ya, Hatur nuhun, Kang Ira, nuhun pisan malam hari ini sami-sami, saya rasa kita banyak hapunten, mohon maaf mendapat kalau ada ilmu. kesalahan. Amin, Nuhun pisan. Kang Ira kita foto dulu boleh ya, Ibu dan Bapak, dan mangga. hari ini nggak akan lupa untuk dikirim ya. Kemarin lupa, maaf.